Suami kamu tuh lagi kerja. Kamu jangan ganggu, kenapa sih? Gue kapan mulai meetingnya? Begini ya Bu, saya sih kuat-kuat aja ngegaji pembantu. Tapi kalau semua pekerjaan di rumah ini bisa dikerjakan sendiri, ya buat apa ada pembantu? Kalau Kayla keberatan, ya udah nggak usah kerja dong. Dulu nggak ada Kayla, saya bisa ngerjain sendiri semua. Siapa yang mengolok dan mempermalukan kamu, Fit? Udah deh, Rel. Aku cukup tahu aja. Kamu tuh sama kayak mereka. Berpendidikan tinggi tapi nggak punya hati. Aku nggak pernah merendahkan kamu, Fit. Nggak pernah. Tapi kalau kamu cinta dan respect sama aku, mestinya kamu bisa ngelindungin pacarnya sendiri. Iya dong, Rel. Lu juga harus paham, seandainya lu ada di posisi dia juga butuh dibelain. Rel, apapun yang terjadi, lu harus ada di samping dia ya. Jangan pernah lu berpikir untuk tinggalin dia, Rel. Tenang, Al. Semarah-marahnya gue sama dia, gue nggak mungkin ninggalin dia. Gawat nih kalau sampai telat. Kamu Maaf ya, Pak. Saya nggak sengaja. Mau kemana kamu? Ini kan belum jam pulang kantor. Tapi saya udah izin sama Farel. Saya izin soalnya saya ada kuliah, Pak. Kuliah. Tapi kalau Bapak nggak ngizinin, ya nggak. Sudah sana. Makasih, Pak. Jemput nggak ya? Tapi kalau nanti gue dicuekin, aduh, gue pasti malu banget. Sikap Farel tuh nyebelin banget sih. Dia sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Kalau malam ini dia nggak mau jemput aku, berarti ini tanda-tanda bahwa hubungan aku sama dia emang udah nggak bisa diterusin. Woi, gadis kampung. Nungguin aku ya? Ih, care banget. Enggak kok. Nggak usah bohong, David. Tadi aku ngeliat kamu celingukan gitu, kayak nyari-nyari aku. Apaan sih? Enggak kok. Fit, ini buku catatannya. Makasih ya. Makasih ya. Duluan ya. Tuh, Rel. Aku ini nungguin buku catatan, bukan nungguin kamu. Mulai besok, Kayla nggak perlu ya bantu-bantu Mama. Mama kenapa sih, Ma? Mama tersinggung sama kata-kata mami aku. Enggak. Takutnya nanti kamu capek, kamu sakit lagi. Mah, udah dong, Mah. Kan bukan Kayla yang salah. Kok Mama jadi nyindir-nyindir dia? Memang Kayla nggak salah kok. Maminya juga nggak salah. Mama yang salah karena nggak punya pembantu. Mah gimana sih, Mah? Kayla itu anaknya baik. Kalau Mama tersinggung sama maminya, jangan anaknya dong yang ditekan. Gimana sih? Norman, mulai besok kamu tuh harus bangun pagi, nyapu-nyapu, ngepel, terus bantu Mama masak ya. Kalau urusan jongos aja gue yang suruh. Mama gimana sih? Aku ini kan udah kerja di kafe, Mah. Masa Mama lupa? Suruh dong yang lain masih nganggur. Tuh, Papa. Iya, Papa. Nganggur. Apaan sih? Kok semua diributin? Aku tuh udah berusaha buat jadi menantu yang baik. Tapi kenapa sih setiap yang aku lakuin tuh salah aja? Aku juga ngerti. Tapi kalau Mama bersikap begitu, kamu harus maklum dong, Kayla. Mama kan emang orangnya sensitif. Kalau aku mahamin terus,
Kapan aku dipahaminnya? Kayla, kita kan lebih muda, jadi kita yang ngalah. Kamu jangan nangis lagi ya. Kita makan yuk, nanti kamu sakit. Gak mau. Aku mau pulang ke rumah. Pulang kemana? Aku mau ke rumah orang tua aku. Kamu jangan emosi gini dong. Masa sedikit ada masalah langsung minta pulang? Gimana kita bisa lebih dewasanya? Terserah kamu. Pokoknya aku mau pulang ke rumah, mau ketemu sama orang tua aku. Aku mau tinggal sama mereka. Aduh, Kayla. Kapan sih ibu mertua bisa akur sama menantu perempuannya? Aku pikir kamu bisa, Kayla, karena kamu bisa ngambil hati orang. Tapi ternyata kamu sama aja. Kamu kenapa nyalahin aku sih, A? Oke, aku nggak nyalain kamu. Tapi maafin mama aku ya. Kamu ngapain jemput aku? Aku nggak bisa ngebayangin kamu balik sendirian. Kamu pasti sedih kan aku nggak jemput? Kamu kenapa sih diajak makan malah kayak gini? Aku nggak habis pikir deh sama teman-teman kamu. Mereka pintar, sampai kuliah ke luar negeri untuk mendapatkan S2. Tapi mereka nggak punya hati dan nggak bisa ngejaga omongan mereka. Tapi yang penting itu bukan aku kan, Fit. Fit, maafin teman-temanku ya. Tapi Rel, setelah ini pasti kamu malah emang ngajak aku ketemu sama teman-teman kamu lagi. Fit, mana pernah sih aku membanding-bandingin kamu dengan cewek lain? Kamu ingat lagi, Fit? Gak pernah, Fit, aku membandingin kamu sama si A atau si B. Gak kan, Fit? Karena aku mencintai kamu tuh apa adanya. Aku terus mencintai kamu, Fitri. Aku tahu kok. Dan kamu tahu, Fit, kenapa aku ngajak kamu ke reunian itu? Karena aku mau pamer, Fit. Aku mau pamer ke teman-teman aku kalau kamu itu calon istri aku. Kamu salah, Rel. Aku nih bukan tipe cewek yang pantas buat dipamerkan. Terserah apa kata kamu, Fitri. Tapi aku tetap bangga sama kamu. Karena kamu hebat di mata aku, Fitri. Udahlah, Fit. Maafin teman-teman aku ya. Iya. Sekarang kita udah baikan. Gimana kalau kamu kasih aku ciuman? Kamu gak usah ngayal deh, Rel. Loh, kok menghayal? Beneran? Duh, udah deh. Udah bayarin. Kamu yang traktir kan? Kenapa sih Aldo gak pernah belain aku di depan ibunya? Aku kan istrinya, dan aku kan gak salah. Oh, dibelin. Kadang-kadang aku minder deh, Rel, kalau jalan sama kamu. Kenapa? Karena aku ganteng dan pintar. Mulai dikumat narsisnya. Ya, habisan apa dong yang bikin kamu minder? Kamu kan anak orang kaya, sedangkan aku orang miskin, kulitnya nggak terawat, hitam, kecil. Kamu tuh kayak iklan aja. Ada yang terawat dan yang nggak terawat. Ngeledek. Rel, besok aku mau izin. Aku masuknya agak siangan ya. Soalnya paginya aku ada kuliah pagi. Selama itu untuk kuliah kamu, aku pasti izinin kok. Kalau soal biaya kuliah, nanti pas aku gajian aku cicil ya. Kamu tuh pacar aku. Aku nggak suka kamu ngomong soal kayak gini ya. Fitri, kamu kenapa sih nggak pernah manggil aku sayang? Enggak, malu. Kok malu sih? Pokoknya
Mulai besok, kamu harus panggil aku sayang. Apaan sih? Kamu sayang kan sama aku? Kenapa sih menyenangkan hati pacar kamu nggak pernah mau? Kalau kamu panggil aku sayang, aku panggil kamu apa? Bu Farel. Hah? Apaan sih? Aduh, kenapa sakit banget sih? Pi, besok anterin Mami ke dokter ya, Pi. Mami, besok papi ada tamu penting. Tamu aja yang dipikirin. Emangnya tamu itu lebih penting apa daripada Mami? Bener-bener gak ada perhatian sih, Pi. Iya, Mi. Kamu lagi ngapain, sayang? Enggak, Mi. Belum tidur kok aku. Mami kenapa? Mami sakit? Iya. Kepala Mami sakit banget, Rel. Mami pengen curhat sama kamu. Emangnya papi kemana, Mi? Ada si Rel lagi tidur nyenyak. Kayaknya makin bertambah umur, Mami tuh makin kurang perhatian dari siapapun. Mami kok ngomong gitu sih, Mi? Semua itu sayang sama Mami, termasuk aku. Walaupun udah keluar rumah, aku tetap sayang kok sama Mami. Rel, besok temenin Mami ke dokter ya, sayang ya. Mami tuh pengen check up. Iya, Mi. Aku pasti nganterin ya. Kita ketemu setelah makan siang ya, Mi. Makasih ya, Rel. Aduh, ngantuknya nggak nahan nih. Padahal masih dikumpulin besok lagi. Aduh. Hah? Kok tulisannya gini? Ya ampun, kacau banget sih. Kalau udah ngantuk dipaksain buat nulis. Tidur dulu. Masa gini aja aku nyerah sih? Farel kamu udah biayain mahal-mahal buat kuliahku. Lagian kan dia udah pesan supaya aku sungguh-sungguh. Kenapa jadi pusing banget ya? Aduh, Kay? Aduh, Kay, kamu ngapain sih, sayang? Kayla, kamu ngapain di sini? Maaf, Pi. Aku sebenarnya dari kemarin udah kesini, tapi karena semuanya tidur, jadi aku diem-diem masuknya. Terus kenapa kamu nggak tidur di dalam? Kenapa tidur di sini? Ya maunya juga di kamar, tapi kan kunci kamarnya dipegang sama Mami. Aldo mana, Kay? Aku sendirian, Kak. Kamu lagi berantem ya? Emangnya kamu tuh diapain sama keluarganya Aldo? Kalau mereka itu tidak bisa berbuat baik sama kamu, ya udah kamu tinggal di sini aja deh, Kay. Maaf nih, apa-apaan sih? Ngajarin yang nggak bener? Loh, nggak baik gimana, Pi? Emangnya Papi rela anak kita tuh menderita? Kayla, Aldo tahu kamu nginep di sini. Keluarganya juga nggak ada yang tahu. Enggak, Pi. Biarin aja lah, biar mereka kelimpungan nyariin aku. Kayla, Papi sama Mami sayang banget sama kamu. Tapi itu tidak berarti setiap ada masalah kamu lari pulang ke rumah. Kamu udah berumah tangga. Selesaikan dengan baik-baik, selesaikan dengan dewasa. Ya, tapi di sana tuh nggak ada yang belain aku, Pi.
Nggak mungkin suami kamu nggak bela kamu. Aldo itu anak yang baik. Dia pasti mencemaskan kamu. Ayo cepat pulang. Papi tuh tega banget nih ngusir anak. Papi rela Kayla tuh disakitin sama keluarganya Aldo. Lagian biarin aja Aldo jemput Kayla di sini. Mami pengen tahu sampai semana sih tanggung jawabnya Aldo itu sama Kayla. Mi, mereka itu udah menikah. Kita nggak perlu ikut campur urusan mereka. Nanti kita malah memihak dan berat sebelah. Kayla, dengar papi ya. Kamu harus pulang ke rumah Aldo tanpa Aldo harus menjemput kamu. Ayo cepat pulang. Jangan kayak anak kecil. Tambah pusing deh kepala Mami nih. Ma, Mama lihat Kayla nggak, Ma? Kayla, dari subuh sampai sekarang Mama belum lihat. Ini semua gara-gara Mama nih. Makanya, Ma, jangan galak-galak sama menantu. Kok nyalahin Mama? Siapa tahu Aldo berantem sama Kayla. Ya, dihubungin di handphonenya aja, Al. HP-nya ditinggal di kamar, Mas. Wah, gawat dong kalau gitu. Berarti dia benar-benar kabur tuh. Nah lo, kalau dia nggak mau pulang gimana? Terus kalau diminta cerai gimana? Wah, sama juga lo jadi duda sama gue. Man, kamu tuh ya, bukannya bantuin nyari, malah nambah runyam kamu. Mendingan lapor polisi aja, Om. Siapa tahu Tante Kayla diculik. Cepetan, Om. Keburu penculiknya jauh. Shh, udah, anak penting nggak usah ikut campur. Tuh, lagi pada anget. Mending sekolah yuk, ntar dibentak lagi. Saya yakin dia pasti di rumah orang tuanya. Istrimu itu kayak anak kecil. Masa ngambek terus pergi ke rumah orang tua? Kalau kamu yakin dia di sana, jemput toh. Ayo. Jangan Aldo, nanti kebiasaan. Dikit-dikit ngambek, terus ngancem deh mau pulang. Nanti kamu yang repot loh. Ma, Kayla itu anak yang baik. Cuma kadang-kadang dia nggak bisa mengontrol emosi, Ma. Mama jangan marah sama dia ya, Ma. Dia kan menantu Mama. Lagian saya tahu Kayla itu sayang banget sama Mama. Dia selalu membanggakan Mama di depan teman-temannya, Ma. Kamu tahu dari mana, Doh? Kata teman-temannya, Ma. Mereka bilang Mama mertua yang paling baik dan menyenangkan sedunia. Aldo, kamu mau kemana? Saya mau jemput Kayla. Ya. Pergi ya, Ma, Pa. Ya ampun, Kayla. Kamu kemana aja sih? Aku di rumah Mami, Al. Habisnya aku. Jangan nangis dulu dong. Kamu kebiasaan ya belum cerita udah nangis. Aku sedih, Al, sama sikap mama kamu. Kenapa sih aku selalu aja disalahin? Kayla, Mama nggak nyalain kamu. Mama aku baik kok, sama kayak mami kamu. Kayla, Mama aku tuh sayang sama kamu. Masa sih, Al? Kalau kamu nggak sayang sama mama aku, berarti kamu nggak sayang sama aku dong. Kamu tahu nggak, Kayla? Mama tuh sering muji-muji kamu kalau lagi acara pengajian. Kamu tahu dari mana? Papa yang cerita. Al, tadi itu kamu mau jemput aku ke rumah Mami ya? Enggak, ngapain? Males banget jemput kamu. Itu kamu kunci mobil. Oh, tadi mau manasin mobil. Bohong. Kamu khawatir kan sama aku? Kayla denger ya, kalau sampai kamu kabur-kaburan lagi, jangan harap aku jemput kamu. Aku nggak suka cara kayak gini. Iya, aku janji. Ah, peluk aku dong.
Rasanya ada yang kurang kalau belum melihat senyumnya dia. Mau kemana? Mau bikin kopi, Pi. Bikin kopi sendiri. Sekretarismu mana? Namanya Fitri, Pi. Siapapun lah. Kemana dia? Kok makin seenaknya? Kemarin papi lihat dia pulang cepet. Sekarang datang kesiangan. Dia ada kuliah pagi, Pi. Dan aku sebagai atasannya udah ngasih izin kok. Lagian deadline-nya udah jauh-jauh hari dia selesaikan. Papi mau ngomong soal proyek yang kemarin. Oke. Aku mau bikin kopi dulu, Pi. Papi mau? Mulai hari ini, aku harus panggil Farel sayang. Tuh orang mintanya aneh-aneh. Tapi nggak apa-apa deh, nyenengin pacar. Sayang, maafin aku ya datangnya telat. Maaf ya, Pak ya. Saya kira Farel. Maaf ya, Pak ya. Fitri? Farel. Sini, Rel. Silakan. Permisi. Papi ngomong apa ke dia? Kok mukanya ketakutan gitu sih, Pi? Papi nggak ngomong apa-apa, Farel. Sudahlah, Papi kemari mau ngomong soal proyek, bukan mau ngomongin soal dia. Aduh, pastinya aku lihat dulu. Aduh, malah kayaknya Pak Utama marah lagi. Aldo, kamu sudah baikan sama Kayla? Iya, Pi. Udah kok. Sebenarnya sih nggak ada masalah yang besar, Pi. Cuma salah paham aja. Tapi udah selesai kok. Bagus. Tolong jaga Kayla ya. Pasti, Pi. Kamu nyari apaan, Al? Brosur iklan perumahan kemarin mana ya, Mos, yang dari klien? Kamu beli rumah ya? Nggak sehat, Mos, suasananya. Kalau misalkan kita udah rumah tangga masih tinggal sama orang tua. Masalah ringan bisa jadi rumit. Apalagi kalau orang tua ikut campur. Udah jam makan siang ya? Gue duluan ya? Loh, kalian nggak bareng? Pengennya sih. Tapi aku dijanji sama orang. Yuk ah. Ada janji sama orang? Sama siapa ya? Ih, kenapa aku jadi mikirin gini sih? Bodo amat lah. Dia mau makan siang sama siapa kek? Halo, Assalamualaikum Kayla. Kayla, mau makan siang bareng nggak? Tapi yang deket-deket aja, soalnya aku ada meeting jam 2. Ketemu di sana ya. Dah. Mos, aku duluan ya. Kamu nggak makan siang? Nanti aja, Al. Ya udah, aku pergi ya. Tristan ada janji sama orang. Aldo janjian sama Kayla. Aku makan siang sama siapa? Fit, tadi papi ngomong apa ke kamu waktu aku belum datang? Enggak,
Jangan bohong, Fitri. Muka kamu itu pucat banget. Ngomong apa dia ke kamu? Kamu sih, Rel. Semalam nyuruh aku manggil kamu sayang. Kirain tadi aku manggil sayang. Ya kan kirain aku di ruang kamu, ya adanya kamu. Taunya Papiku. Fitri, makanya kalau manggil itu, ya lihat-lihat dulu. aku malah ketawa sih. Pokoknya ini terakhir aku manggil kamu sayang. Baru sekali aja udah begini. Fit, kamu makan siang sendirian dulu ya. Aku ada janji sama orang. Siapa? Klien? Bukan urusan kerjaan kok. Mau ketemu sama cewek. Cemburu ya. Pak Farel, maaf, ada Mr. Scott di ruang meeting. Katanya mau bicara dengan Bapak. Aduh, gimana ya? Padahal saya... Iya deh, nanti saya kesana deh. Iya. Fit, bisa tolongin aku nggak? Apa? Sebenarnya aku janji sama Mami siang ini. Dia soalnya lagi sakit, Fit. Mami kamu sakit? Katanya dia pusing. Jadi mau general check up sekalian. Kamu bisa gantiin aku nggak? Jangan ngaco deh, Rel. Aku serius, Fitri. Kasian kan mamiku. Soalnya aku udah janji sama dia semalam. Dan Mr. Scott nggak mungkin dibiarin sendirian. Masa kamu nggak mau nolongin aku sih, Fit? Aduh, Rel, gimana ya? Sebenarnya kalau nganterin mami kamu itu lebih serem dari meeting sama Mr. Scott. Mana nih Fitri yang aku kenal, yang pemberani dan tegar? Takut? Masa menghadapi calon mertua aja takut sih, Fit? Gimana, Fitri? Mau kan? Ya udah, kamu langsung ke rumah sakit aja ya. Tante Kayla, kok bentuknya love semua sih? Anak kecil kan nggak boleh. Ini kan cuma bentuk makanan, jadi nggak apa-apa yuk. Gimana? Bagus nggak? Biar nggak bosan, jadi semua makanannya bentuk cinta aja. Biar rumah ini penuh cinta. Mama suka nggak? Keren kan? Sempet-sempetnya sih, Kay. Kamu bikin bentuk-bentuk kayak begini. Kamu itu orangnya menyenangkan ya. Pantes Aldo cinta sekali sama kamu. Pa, aku mau pergi dulu ya. Tante mau kemana? Mau pergi makan di luar. Juga mau ikut? Enggak ah. Nanti takut ganggu orang lagi pacaran. Cie, yang udah baikan sama Om Aldo nih ye. Senang ya, Ma? Lihat anak rukun. Iya, Pak. Yuk makan. Ayo juga. Kayaknya enak nih. Makanan buatannya Tante Kayla. Biar penuh cinta. Siapa yang mau nasi goreng buatan Eyang? Mau. Mami udah di rumah sakit nih. Kamu nggak bisa nemenin Mami. Ada tamu ya? Ya udah deh, emang nasib Mami kali harus sendirian. Bu Lia,
Ngapain sih kamu kesini? Bu, kan Farel itu banyak kerjaan di kantor, makanya nggak bisa datang ke sini. Jadi saya yang disuruh nemenin ibu. Ngapain sih Farel tuh nyuruh kamu nemenin saya? Saya itu mendingan sendiri daripada ditemenin sama kamu. Farel tuh khawatir sama ibu. Takutnya kalau ibu sendirian lagi sakit kayak gini, ntar kalau pingsan nggak ada yang nolong. Oh, jadi kamu tuh doain saya pingsan? Enggak, Bu. Cuman kan ibu kan capek kalau bolak-balik, apalagi kata Farel, ibu ada general check up. Nanti bolak-balik kan kasihan ibunya. Farel juga ada-ada aja sih. Yaudah Bu, silakan duduk ya. Tolong ya, ibu saya lagi sakit, kepalanya pusing. Nanti kalau pingsan gimana? Numpang duduk ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ibu, ibu pasti mau minum kan? Saya beli dulu ke kantin. Mas, saya heran kok Mas Bram bisa sih mengerjakan semua pekerjaan perempuan? Mungkin dulu saya dekat banget sama ibu saya. Dan kebetulan dulu ibu saya itu bisnis catering. Terus saya bantuin ibu saya masak. Makanya saya jadi bisa masak. Saya pikir Mas Bram banci. Mas, maksudnya jadi enak ya kalau misalnya kita mau makan apa aja, langsung tinggal masak. Zaman sekarang ini, yang penting kita harus punya keahlian, Mas Norman. Apalagi di Jakarta, persaingannya kan ketat banget. Bener Mbak. Kalau gitu, saya ke dapur dulu ya. Ya ampun, Mas. Siapa itu? Kayak penyanyi dangdut gitu. Halo. Mau ketemu sama Mas Norman ya? Iya, Mas Normannya ada? Ada. Apaan sih? Kamu tuh centil banget, tau gak? Tunggu bentar ya. Mbak Maya, ada apa Mbak? Ada cewek seksi banget di depan. Mas Bram sampai nggak ngedip ngeliatinnya. Hah? Wah, nggak boleh gitu Mas Bram. Mas Bram kan udah punya istri. Masa ngeliat cewek seksi juga masih nggak ngedip? Nggak boleh tuh Mbak. Parah nih. Itu loh Mas, si Vela, pacarnya Mas. Vela? Itu Vela Mbak, pacar saya. Lagian udah kenal juga, masih nggak ngedip juga ngeliatinnya. Kacau nih orang. Jadi dia pacar kamu? Iya, seksi ya. Di depan ya? Isi ya? Kamu tuh kalau ngomong udah sembarangan dong. Ya maaf, saya kan nggak tahu. Mas, saya boleh izin sebentar nggak? Iya. Ibu masuk. Katanya ibu mau tes lab. Mau diambil darahnya kan? Iya sih, tapi sebenarnya saya tuh takut banget sama jarum suntik. Gimana ya? Aduh, jangan Bu. Aduh, gimana ya? Gini aja. Kalau nanti ibu takut disuntiknya, ibu cengkerapan aja tangan saya. Gak apa-apa sakit. Yang penting ibu mau disuntik ya. Nyebelin banget. Kenapa sih di saat membutuhkan anak dan suami, justru gadis kampung ini yang datang? Suster, nanti pelan-pelan aja. Kan sakit, Sus. Kalau ibu takut, jangan dilihat. Jangan tegang ya, Bu. Santai aja. Nggak sakit kok, cuma bentar doang. Iya, Bu, nggak sakit. Cuman kayak digigit semut. Gak usah sok tahu deh. Tapi saya emang pernah kok, Bu. Waktu di opnap dulu, sakitnya sedikit kok. Kayak digigit semut. Satu truk. Hah?
Maaf, Bu. Aduh, sakit kan? Kok Mbak yang jerit? Gak apa-apa kan, Bu? Ya, apa-apa juga sih, Sus. Makasih ya. Sama-sama. Oke, tunggu sebentar ya, Mbak ya. Itu lama ya. Mas Norman itu kemana sih, Mas? Sampai jam segini kok belum balik? Tadi kan dia bilangnya cuma sebentar. Mana kafe kita lagi rame banget gini? Nggak tahu lah, Mai. Dia sering kayak gini. Lumayan sih, Mai. Ceweknya itu sering datang ke sini, jemput dia jalan. Tapi nggak pernah sesore ini. Terus kamunya diem aja. Kamu tuh gimana sih, Mas? Kamu tuh harus tegas dong. Masa kayak gini dibiarin? Ya, Mai. Aku kan nggak enak. Gimana pun juga, dia kan saudara jauh, Mai. Ya tapi kayak gini ini nih, yang bikin kafe kita tuh nanti bangkrut. Kamu tuh kalau kerja sama keluarga itu selalu ada rasa-rasa nggak enak lah, tersinggung lah, apalah kamu tuh. Udah deh, Mai. Ngomel mulu. Ya, terserah kamu deh. Saya ini kan kerepotan. Maaf, Mas, Mbak, saya kelamaan ya? Hah? Wah, lagi pada berantem ya? Gak ikutan ah. Fitri kemana ya? Apa dia belum pulang dari rumah sakit? Kok lama banget? Halo, Fit. Kamu masih di rumah sakit ya? Masih, Rel. Ini aku lagi nungguin hasil lab. Ya ampun. Capek ya, sayang? Aduh, aku jadi merasa bersalah nih sama kamu. Nggak apa-apa kok, Rel. Aku sih nggak apa-apa. Tapi yang mesti kamu khawatirkan itu ibu kamu. Mana Mami? Aku pengen ngomong sebentar. Bu, nih Farelnya mau ngomong. Farel, kamu tuh apa-apaan sih? Kalau kamu nggak bisa nemenin Mami, nggak perlu suruh Fitri temenin Mami dong. Mami kok ngomel-ngomel sih? Fitri itu udah baik-baik nemenin Mami. Udahlah Mi, ngapain sih ngeributin hal-hal kayak gini? Jadi Mami sakit apa Mi? Ya, belum tahu, Rel. Tapi tadi tensi Mami tinggi. Sekarang kan Mami lagi nunggu hasil lab. Sebentar lagi Mami mau bicara tuh sama dokter internisnya. Ya udah, Mami cepat sembuh ya. Ya, makasih ya, Rel. Ya ampun, Bu. Ibu nggak apa-apa. Kamu tuh nggak apa-apa gimana sih? Udah tahu saya keliengan. Ya udah, Bu. Ibu lebih baik istirahat aja ya, pulang ke rumah. Urusan obat biar saya yang nebus ya. Nih, uang resepnya. Ya udah, Ibu hati-hati ya. Selamat istirahat. Nanti saya antar obatnya ke rumah. Halo? Fit, kamu di mana? Aku masih di apotik, Rel. Aku susul ke sana sekarang ya. Gak usah. Mami kamu udah pulang kok. Tinggal aku sendiri di sini. Soalnya aku nungguin resep obat buat mami kamu. Tapi aku nggak tega sama kamu, Fit.
Aku ke rumah sakit sekarang ya. Gak usah. Udah ya. Duh, perut aku perih nih. Belum makan ya tadi siang. Udah ya. Duh, cari makanan dulu lah ke kantin. Farel. Farel, kamu masih di kantor? Nanti tolong temenin Mr. Scott makan malam ya. Papi nggak bisa. Tapi Pi, aku mau nemenin Mami ke dokter. Gak usah. Mami sekarang ada di rumah. Tadi Mami telepon Papi. Makanya sekarang Papi buru-buru pulang. Kamu gantiin Papi aja deh makan malam sama Mr. Scott ya. Ya, baik Pi. Aduh, gimana ya? Kasihan si Fitri. Tapi kalau alasannya Fitri, Papi pasti nggak mau dengerin. Papi tuh emang keterlaluan ya. Mami tuh sakit, Pi. Papi malah pulangnya malam. Kenapa sih semua nggak peduli sama Mami? Papi malah ngurusin kerjaan daripada Mami. Mi, kerjaan Papi lagi nggak bisa ditinggalin. Dan yang penting sekarang kan Mami nggak apa-apa. Lagi pula Papi udah berusaha pulang cepet, Mi. Mami kecewa, Pi. Saat Mami butuh perhatian Papi, anak-anak semua sibuk, semua nggak peduli sama Mami. Tapi Mami cuma ditemani sama gadis kampung itu, Pi. Siapa? Siapa lagi? Fitri dong. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya hanya ingin mengantarkan obat ini. Kalau sudah selesai, lebih baik kamu pulang. Permisi Pak, Bu. Berani-beraninya Farel menyuruh anak itu. Apa maunya? Cari muka. Kalau Papi punya waktu buat Mami, semua ini nggak akan terjadi, Pi. Udah, Mi. Hi Fitri, I'm Barry Steele from Supernova Entertainment. Couple days ago, I've sent a proposal for Mr. Hutama. He's so interested and he wants to cooperate with me. He asked me to follow up it with you.